Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Don Prikampai Sinaga dengan 3 NIM digit terakhir 140 dari kelas PM 2024 B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan RPP yang saya sudah buat atau modul ajar yang saya sudah buat terkait materi matematika keliling persegi panjang. Untuk teori belajar yang saya gunakan adalah teori Jerome Bruner. Nah, kenapa saya memilih teori Jerome Bruner ini? Karena menurut saya teori Jerome Bruner ini itu sangat relevan dengan kurikulum Merdeka, di mana teori Bruner ini itu selaras dengan prinsip kurikulum Merdeka yang menekankan student center learning, penguatan bernalar kritis, dan juga pembelajaran kontekstual dan bermakna. Nah, juga di teori Jerome Bruner ini, saya akan menggunakan tahapan eh, enaktif, ikonik, juga simbolik. Nah, kenapa saya mengambil tahapan ini? Karena menurut saya dengan tahapan ini itu lebih mudah membawa siswa dari konkret ke abstrak. Nah, untuk modul ajar yang saya buat, eh, RPP yang saya buat, yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan, saya berikan orientasi, persepsi, motivasi, dan juga tujuan. Untuk orientasinya, guru memberikan kelas dengan salam dan doa. Persepsinya, guru mengingatkan kembali materi sebelumnya. Dan yang ketiga, guru memberikan pernyataan eh, pemantik untuk memotivasi siswa. Dan yang keempat, guru menyampaikan tujuan di mana siswa itu akan menemukan rumus keliling lingkaran, bukan hanya sekedar menghafalnya saja. Nah, untuk di kegiatan inti ini, itu saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Nah, untuk sintaks yang pertama yaitu stimulasi dan identifikasi masalah. Nah, siswa itu nanti saya akan berikan LKPD dan media karton persegi panjang kepada siswa. Nah, setelah itu guru membimbing siswa untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, setelah identifikasi masalah, nah guru di tahapan kedua atau sintaks kedua pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data inilah baru muncul teori Brunner yaitu tahap enaktif. Nah, siswa itu melakukan aktivitas fisik mengukur panjang setiap sisi atau pinggiran karton menggunakan penggaris sesuai instruksi LKPD. Nah, setelah itu siswa mencatat hasil pengukuran sisi bawah berapa, sisi kanan berapa, atas berapa, dan kiri pada kolom yang tersedia di LKPD. Nah, yang, yang selanjutnya siswa menjumlahkan seluruh sisi untuk mendapatkan kelilingnya. Nah, selanjutnya lanjut ke sintaks yang ketiga. Nah, sintaks yang ketiga ini adalah pengolahan data, di mana di sini juga terlihat ya teori Brunner, yaitu tahapan ikonik. Nah, di tahapan ikonik ini, siswa itu diminta menggambar bentuk karton yang telah diukur ke dalam kolom yang disediakan di LKPD. Dan setelah itu, siswa yang memberi label angka hasil pengukuran pada gambar mereka. Nah, guru memberikan bimbingan siswa mengamati pola dengan pertanyaan di LKPD. Seperti kayak ada berapa garis yang memiliki panjang sisi yang sama, apakah sisi yang berhadapan panjangnya sama, seperti itu. Nah, lanjut ke sintaks yang keempat. Nah, di sintaks yang keempat ini juga terlihat ya tahapan dari eh, Jerome Bruner yaitu simbolik. Nah, di sini tahapan yang sintaks keempat ini adalah pembuktian ya. Nah, di mana siswa mulai mengubah angka konkret menjadi variabel atau simbol matematika. Contoh, misal sisi panjangnya P, sisi pendeknya L, kelilingnya K. Nah, setelah itu siswa melengkapi titik-titik pada LKPD untuk menyusun persamaan aljabarnya.
Setelah itu K sama dengan P tambah L tambah P tambah L, K-nya sama dengan 2P tambah 2L. Maka menggunakan sifat distributif, maka 2 dikali P tambah L. Nah, siswanya sudah menemukan rumusnya gitu ya. Nah, setelah itu eh, di tahap yang terakhir yaitu tahap kelima adalah siswa menyimpulkan atau generalisasi. Nah, di sini siswa mempresentasikan hasil temuannya. Lalu guru memverifikasi apakah siswa berhasil menemukan rumus yang sama atau tidak gitu ya. Siswa menuliskan kesimpulan akhir rumus keliling persegi panjang pada kotak generalisasi di LKPD. Nah, untuk penutupnya di kegiatan penutup itu siswa merefleksi ya, di mana guru menanyakan perasaan siswa belajar dengan cara menemukan rumus sendiri, apakah menyenangkan atau malah membosankan seperti itu. Nah, yang selanjutnya tindak lanjut seperti guru memberikan 1 sampai 2 soal untuk menguji pemahaman siswa terkait materi yang sudah dipelajari gitu. Dan yang tahap terakhir guru menutup pembelajaran dengan salam penutup seperti itu. Nah, untuk LKPD-nya ini ya. Nah, saya juga buat LKPD-nya untuk menemukan rumus kalimat persegi panjang. Sebenarnya di sintaks tadi saya sudah detail lah menjelaskan isi dari LKPD-nya ya. Nah, untuk isinya itu tahapan enaktif ada siswa bermain dengan benda nyata, itu dengan guru memberikan karton berbentuk persegi panjang. Nah, ya di sini siswa setelah mengukur, dia memasukkan sisi bawah berapa, sisi kanan berapa, dan sisi atas berapa, dan sisi kiri berapa. Terus setelah itu dia siswa menjumlahkan. Nah, yang kedua juga ada tahapan ikonik, di mana siswa membuat representasi gambar yang gambar nyata ke eh, visual gitu ya. Dan dia menuangkan hasil pengukuran benda di atas menjadi sebuah gambar bangun datar gitu. Nah, nanti siswanya memberi angka pada gambar sesuai nilai yang diukur tadi, yang diukur sendiri tadi. Disuruh siswanya mengamati gambar, tadi saya sudah jelaskan di depan. Dan tahapan yang ketiga juga yaitu tahapan simbolik di siswa itu menemukan rumus. Nah, setelah itu ya gitu. Nah, demikian presentasi yang saya eh, presentasikan terkait RPP modul ajar matematika yang saya buat. Sekian dan terima kasih.